Inilah penjara paling berdarah di seluruh Amerika Selatan. Di sini, cukup makanan datang terlambat untuk memicu pertarungan mematikan. Para narapidana yang frustrasi bahkan pernah membunuh kokil dalam kerusuhan. Beberapa penjaga dilaporkan dipenggal. Setiap dari 4.000 tahanan di dalam penjara Tatum memiliki senjata demi bertahan hidup. Karena mereka takut dibunuh saat tidur. Jika kamu penasaran dengan kisah-kisah kelam dari balik jeruji penjara paling brutal di dunia, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Masih banyak rahasia kelam yang menunggumu di langkah misteri dunia. Tatum terletak di Paraguay, negara yang berbatasan dengan Brasil, Argentina, dan Bolivia, serta menjadi jalur utama perdagangan narkoba di benua ini. Ibu kotanya, Asuncion, terkenal dengan kekerasan brutal. Kartel-kartel narkoba di sana membunuh tanpa ampun demi memperebutkan kekuasaan. Baku tembak antar gen sudah jadi hal biasa. Hari tanpa kematian justru menjadi berita besar. Polisi bekerja keras menangkap pelaku. Namun, karena penjara penuh sesat, sebagian besar tahanan dibuang ke Tatum, penjara terbesar di ibu kota. Meski awalnya hanya dirancang untuk 800 orang, kini menampung lebih dari 4.000 tahanan dalam kondisi neraka. Di sini, kekerasan bukan pengecualian, melainkan hukum rimba untuk bertahan hidup. Kepadatan ekstrem memaksa narapidana bertarung seperti binatang untuk mendapatkan ruang hidup. Dana minim menyebabkan kekurangan staf, hanya 35 penjaga untuk mengawasi ribuan tahanan bersenjata. Akibatnya, para penjaga hanya mampu mempertahankan ketertiban semu. Penjara dikuasai geng dan narkoba beredar bebas. Di tempat ini, tidak ada penebusan, hanya dua pilihan, membunuh atau dibunuh. Begitu masuk, seorang jurnalis yang meliput langsung sadar ini bukan penjara biasa melainkan ghetto raksasa tanpa hukum. Napi mengisap narkoba dan bertarung di depan penjaga yang pura-pura tidak melihat demi keselamatan sendiri. Karena overkapasitas, napi menyelesaikan konflik dengan kekerasan. Rata-rata 2 minggu sekali, ada yang tewas. Bahkan jurnalis berpengalaman pun merasa nyawanya terancam di dalam. Ia terus menempel pada pengawal yang juga berjalan dengan ketakutan, selalu waspada terhadap serangan tiba-tiba dari napi. Demi keamanan, sang penjaga membawanya ke zona paling aman, blok di zona D, dibiayai oleh organisasi keagamaan. Di sini, kontrol bukan di tangan penjaga, tapi narapidana sendiri. Sistem napi mengatur napi berlaku mutlak, penjaga hanya bisa memperingatkan. Setelah masuk zona D, nyawa jurnalis ada di tangan pemimpin blok, bahkan butuh izin sang bos untuk bisa keluar. Pemimpinnya, Edgar, awalnya dihukum 9 tahun atas kasus narkoba. Namun setelah membunuh sesama napi di dalam, hukumannya bertambah menjadi 25 tahun. Kini, ia memimpin 150 tahanan. Mungkin karena kehadiran kamera, Edgar tampak tenang. Ia segera memeriksa latar belakang si jurnalis. Apakah ia punya catatan kriminal, pernah membunuh, atau pengguna narkoba? Setelah melihat kebingungan si wartawan, Edgar hanya berkata satu hal, bersikaplah baik pada semua orang. Ia lalu menempatkan jurnalis di sel yang relatif damai. Teman selnya, Digo dan Justo, sangat ramah memperkenalkan diri dan bahkan merapikan ranjangnya. Tak ada yang menyangka bahwa dua orang ini dipenjara karena membunuh seorang penjaga sel. Mereka sempit, kurang dari 5 meter persegi, cukup untuk 3 orang berdiri berdempetan. Ketuak bebas merayap di atas meja, tidur di ranjang yang menyerupai peti mati. Jurnalis merasa kematian begitu dekat. Tapi Digo bersyukur bisa tinggal di zona D, karena di blok lain, bahkan untuk tempat tidur pun harus membayar. Namun tinggal gratis di blok D punya harga. Ada 50 aturan ketat. Di sini dilarang membawa senjata, minum alkohol, dan menggunakan narkoba. Di blok lain, orang bisa kencing dan buang air besar di mana saja. Di sini, bahkan buang ingus sembarangan bisa dihukum. Setiap napi wajib bekerja minimal 4 jam per hari. Jika tidak, mereka akan dipindahkan ke galpon bangunan tanpa tempat tidur. Galpon memiliki desain terbuka, penuh ventilasi. Tapi malam hari, tidak ada ruang tidur bahkan di lantai. Masuk wilayah napi lain, artinya siap-siap dihajar habis-habisan. Di siang hari pun, napi menggunakan narkoba secara terang-terangan tanpa takut. Hanya sedikit yang menyembunyikannya di bawah selimut. Jurnalis heran, bagaimana bisa mereka membeli narkoba jika menurut Digo, para penghuni galpon begitu miskin? Jawabannya muncul saat truk sampah tiba. Tiap kedatangan truk, napi antusias berharap menemukan barang berharga di antara sampah. Seorang napi bernama Esteban
di penjara karena narkoba. Sudah 2 tahun jadi pemulung. Ia bahkan tak menyia-nyiakan tomat busuk dengan cinta, katanya. Semua bisa jadi makanan enak. Hari itu ia beruntung menemukan tomat, bawang, dan adonan. Makanan hasil olahannya dijual seharga $0,13 per porsi ditukar dengan narkoba. Di penjara ini, makanan, sabun, puntung rokok, sikat gigi, bahkan botol plastik punya nilai. Setelah memeras setiap tetes manfaat dari sampah, Esteban menunjukkan selnya. Menyebutnya sel terlalu baik itu hanyalah sepetak lantai. Tidak ada kepemilikan. Siapa yang paling kuat? Dia yang berhak tidur di sana. Itulah sebabnya Esteban sering berkelahi demi mempertahankan tempatnya. Sistem kelas dalam penjara ini sangat ketat. Tahanan level terbawah hanya bisa bertahan dari memulung. Level menengah punya pekerjaan. Dapur adalah tempat terbaik napi. Bisa menghasilkan $9 hingga $14 seminggu dan mendapat potongan masa hukuman. Setahun kerjasama dengan potong 3 bulan penjara. Tapi risikonya besar, di dapur juga rawan perampokan oleh napi lain. Karena itu, setiap pekerja dapur membawa pisau panjang sebagai perlindungan. Makanan di penjara ini begitu buruk hingga anjing pun enggan memakannya. Tidak ada alat makan. Botol plastik adalah barang paling berharga. Siapa yang tidak punya, harus menukarnya dengan makanan. Beberapa tahun lalu, kerusuhan besar terjadi karena makanan. 2 napi tewas dipukuli karena keterlambatan makan akibat gangguan di dapur. Sejak saat itu, makanan tak pernah disajikan lewat dari jam 5 sore. Namun kerusuhan tetap sering terjadi. Banyak penjaga tewas dalam tugas dibunuh saat kerusuhan, kebakaran, atau dipenggal. Di dalam penjara ada altar untuk mengenang mereka, tapi altar itu tak mengubah apapun. Kekerasan terus berulang setiap hari. Di penjara lain, malam hari adalah waktu istirahat. Di sini, malam berarti waktunya menyerang. Saat lampu padam, sel berubah menjadi medan perang, perkelahian, pemerasan, penusukan terjadi dalam gelap. Penjaga menghilang, takut terlibat. Napi membuat senjata sendiri, mencabut jeruji besi, mengasahnya, dan membuat gagangnya dari botol plastik lele. Hasilnya, senjata rakitan yang mematikan. Hampir semua napi punya pisau. Saat terancam, mereka menghunusnya. Para penjaga hanya bisa mundur dan kembali setelah semuanya selesai untuk mengangkut mayat. Namun, yang kaya bisa hidup nyaman. Mereka bahkan bisa jadi pengusaha di dalam. Karena kekurangan dana, direktur penjara membiarkan sistem wirausaha napi. Ada toko kue, salon, studio tato, hingga bengkel komputer. Tapi membuka bisnis butuh uang. Sewa tempat bisa mencapai $600 sebulan. Edgar, sang pemimpin Blok D, punya laundry dan kafetaria. Ia mengenakan tarif 30 sen per set cucian dan menghasilkan $450 per minggu. Dalam waktu kurang dari 6 tahun, ia sudah membelikan rumah untuk keluarganya. Hidupnya di penjara lebih baik daripada di luar. Bahkan ia mengaku tak ingin keluar. Restorannya laris, terutama saat hari kunjungan, karena ditacung. Keluarga diperbolehkan masuk ke dalam sel. Istrinya bahkan membantu melayani pelanggan. Ya, bagi napi kaya, penjara bisa terasa nyaman. Tapi bagi yang miskin, tempat ini adalah neraka. Untuk memberi harapan, direktur memilih napi bertalenta dan mendukung impian mereka. Seperti Richard, dijuluki 8 tera petinju profesional. Kebanggaan sang ayah sebelum ditahan. Kini impiannya kembali kering. Penjara mendanai pelatihannya, mencarikan sponsor, dan mengadakan pertandingan tinju yang disiarkan nasional. Dan 8 tera menang menjadi juara. Kisah Tatum adalah cermin dari kekerasan dan keputusasaan di Amerika Selatan. Di sini, hukum hidupnya hanya satu, beradaptasi atau mati, dan dunia luar sudah lama melupakan mereka.